saudara kita semua yang hadir dalam Pantekosta Heranlah, kembali kita jumpa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama nikmati berkat Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Nikmati lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kita, melalui doa-doa kita, dan firman Allah yang akan kita nikmati bersama. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti di platform yang berbeda, di YouTube maupun di Facebook, kita sama-sama nikmati berkat Tuhan pada malam hari ini. Kita masuk dalam penyembahan kita. Saya serahkan ke Pastor Agnes, silakan. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah kiranya kita tetap mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di hadirat-Mu. Tidak ada kesempatan yang lebih berharga selain ketika Engkau memberi kami waktu untuk dapat menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kami rindu, berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, angkat suaramu dan naikkan pujian sembahmu kepada Tuhan. Dialah yang layak disembah, Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami untuk bersyukur kepada-Mu, dan kami angkat jiwa kami untuk memuji-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa yang mulia. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Engkau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu, segenap jiwa kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Urarabaya shakararabaya she, hiraramanaya rararamaya shararabaya rarabatakaya rarabaya se. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sangat baik, teramat baik, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Biarlah bibir mulut kami penuh dengan puji-pujian. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Merangkat suaramu. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat suaramu dan beri pujian bagi Tuhan. Beri puji, beri hormat, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya.
hormat, pujian, pengagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita, dan Tuhan disenangkan dengan hal itu. Nikmati terus Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita akan segera masuk pada doa syafaat pertama kita. Kita akan berdoa untuk pokok doa bagi pemimpin gereja, khususnya Gereja Pantekosta Indonesia, Majelis Pusat, yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin baik majelis daerah sampai kepada majelis wilayah dan gembala-gembala. Kita doakan, dan kita juga berdoa. Pokok doa yang kedua adalah berdoa bagi kebangkitan gereja secara universal, terlebih gereja kita GPDI yang kita cintai, bahwa kita ada di dalamnya karena Tuhan. Dan untuk doa yang pertama ini, saya akan minta Pastor Donald Paat untuk berdoa bagi pokok doa yang pertama ini. Saya persilahkan. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan yang Kau sudah berikan bagi kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama terkumpul. Kami boleh menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Sungguh besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya dalam persekutuan doa virtual malam hari ini, Engkau hadir dalam persekutuan kami. Dan biarlah ya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan kepadamu, biar ya benar-benar boleh ada di hadirat-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu, layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja Pantekosta di Indonesia. Keberadaan gereja kami ya Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Biarlah ya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah pelayan, di tengah gereja kami GPDI ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Setiap mereka yang melayani ya Tuhan. Baik mereka Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, sampai ke gembala-gembala sidang yang ada. Mereka yang terlibat dalam organisasi gereja kami. Kami mau serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ya Tuhan, kegerakan organisasi kami ini boleh bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan melalui organisasi gereja kami ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja kami adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan melihat bagaimana gereja kami akan semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ada banyak hal Tuhan yang terjadi, tapi kami percaya. Manakala kami tetap berdoa dan percaya, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Engkau ya Tuhan yang sanggup memberkati, memulihkan, menolong organisasi kami ini untuk semakin berkarya, menjadi berkat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi ya Tuhan, berkatilah, urapilah setiap pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Haleluya. Kagum akan Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan nikmati berkat kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua melalui hambanya Bapak Pendeta Samuel Baulang dengan satu tema yang luar biasa, dari generasi ke generasi. Ini generasi ketiga dari Baulang. Dan malam ini Tuhan sudah taruh di hatinya isi hati Tuhan untuk kita nikmati bersama apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kita semua. Mari sebelum kita dengar firman Allah, saya ingin kita berdoa dulu untuk siapkan hati kita menikmati kebenaran firman Allah. Nanti Ibu Pendeta Hartini berdoa untuk firman Allah yang akan kita sama-sama dengarkan. Saya persilahkan. Kami panjatkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kembali di malam hari ini Tuhan berkenan pertemukan kami di satu ibadah Zoom yang ada pada malam hari ini. Bapa di surga, saatnya Engkau perdengarkan suaramu Bapa lewat hambamu. Kami percaya hambamu telah ada dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan kami semua yang ada pada malam hari ini, kami mau duduk dengar, diam, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami Bapa telinga sebagai seorang murid, bahkan jamah hati kami, sehingga setiap berita firman-Mu atau benih firman-Mu tidak akan terbuang dengan percuma, tapi benar-benar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebab kami amat sangat membutuhkan di hari-hari ini. Kebenaran firman-Mu mengandung kuasa yang dahsyat, menjadikan kami kuat, menjadikan kami teguh, kokoh, di dalam Tuhan yang membimbing kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan langsung Pak Pendeta Pastor Samuel Baulang, silakan langsung. Puji Tuhan. Apa suara saya sudah terdengar? Boleh dikasih reaksinya semuanya? Kalau sudah terdengar, reaksi apa saja tolong diklik. Memastikan saudara mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Atau boleh juga kita mencatat atau chatting semuanya supaya semuanya bangun, saudara. Coba catat from generation to generation, coba. Haleluya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk dukungannya semua. From generasi, dari generasi ke generasi. Haleluya, puji Tuhan. Wah, belum ada yang chat ini. Oke, thank you. Kakak Vinky, thank you. Yang mendahuluinya dapat hadiah nanti dari Om Jerry dari Australia. Haleluya, terima kasih. Saya punya waktu 20 menit. Mudah-mudahan rangkuman yang saya buat. Terima kasih Pastor Jerry, thank you. Haleluya. Ibu Rebecca Mulyana, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Terutama sekali saya berterima kasih kepada seluruh Pantai Kosta Heranlah tim dan juga melalui hambanya sahabat saya, Bapak Pendeta Elisa Poluakan, dan juga ada kawan-kawan dekat saya semua ini, ada keluarga saya, Kakak Eki, dan juga Pastor Jerry di Australia. Kita langsung saja, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya bisa share pada hari ini, pergumulan yang tidak seperti biasanya karena di sini senior-senior banyak juga, kakak-kakak kelas dan sebagainya. Dan saya bergumul, Tuhan memberikan kepada saya yang tidak berhubungan dengan pandemi ini. Ya, biasanya pandemi ini kita bicara bagaimana cara menarik jemaat-jemaat kembali, percaya kembali untuk beribadah on-site-nya, tetapi tidak, atau bicara bagaimana mengembangkan perekonomian atau bisnis dan bla bla bla. Tidak, tetapi saya mengingat satu tema yang berjudulkan dari generasi ke generasi. Karena saya di tempat ini juga bisa menjadi seperti ini ya, karena ada generasi sebelumnya. Begitu juga saudara, ya, ada yang hidup
Sebelumnya untuk itu saya berikan judul mungkin pada hari ini, From Generation to Generation. Kira-kira begitukah? Langsung hilang ini saya punya. Oke. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kenapa saya percaya? Karena ada orang yang terlebih dahulu sebelumnya dan generasi sebelum kita. Sebabnya hati saya pada hari ini memberikan tema ini. Hidup kita perlu tahu apa yang kita bangun, apa yang sedang kita bangun, apa yang kita bangun, dan apa yang sedang kita bangun. Ya, jika kita tidak tahu hal itu, saudara, saya percaya kita nggak tahu tujuan atau finishnya sampai mana. Kita akan terjebak untuk membangun karir atau apa yang kita bangun, bukan apa yang kita terjebak untuk membangun karir rohani, bukan anak rohani. Itu maksud saya. Kita terjebak memakai orang-orang, anak muda atau jemaat untuk memperbesar gereja kita, bukan kita memakai gereja untuk membesarkan orang-orang itu. Terjebak kita juga memakai orang untuk membangun gereja, bukan memakai gereja untuk membangun orang-orang itu. Yang saya percaya kita ada di sini malam hari ini juga adalah pemimpin gereja yang rindu membangun untuk orang lain atau generasi selanjutnya. Sebagai leader, hal yang terpenting untuk kita membangun adalah siapa yang kita bangun, bukan apa yang kita bangun. Tolong simak baik-baik, saudara. Sangat penting ini siapa yang kita bangun, bukan apa yang kita bangun. Karena kalau apa yang kita bangun akan melahirkan satu monumen, saudara. Tetapi sebaliknya, di lain hal, sangat penting kita harus mempercayakan siapa yang kita bangun. Karena kalau siapa yang kita bangun, kita akan melahirkan a movement atau sebuah kegerakan yang didoakan tadi. Kita rindu sebuah kegerakan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak rindu 10 tahun depan hanya gereja-gereja kosong saja yang berdiri, mungkin megah, tetapi isinya nggak ada, saudara. Karena nggak ada movementnya. Bisa katakan amin atau ketik amin, saudara. Memastikan saudara masih hidup di sana. Saya nggak lihat wajah-wajah saudara. Saudaraku, ya sebagai suami pasti pernah antar istri USG kan, ya. Antar istri USG, dilihat perutnya, dan satu saat saya sering kali, karena anak saya 2 ini sebelum melahirkan pasti banyak di USG. Dan saya lihat saudara, memastikan puji Tuhan di dalam kandungan istri saya adalah yang pasti bukan empek-empek kapal selam, saudara. Atau yang pasti bukan lontong sayur. Dipastikan setelah USG itu adalah seorang hampir menjadi orang atau benih janin yang ada. Wah, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Karena begini, saudara. What is your story is what overflow in your heart. Jadi karena setiap kita ini sedang menulis sebuah sejarah kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, apa sejarah hidup kita? Adalah sesuatu yang mengalir di dalam hati kita, itu apa, saudara? Saya percaya gereja adalah rumah rohani. Gereja adalah rumah bagi generasi untuk setiap kita membangun anak-anak rohani. Ya. Gereja bukan kendaraan rohani untuk membangun karir rohani yang sedang gencar-gencarnya, karena sekali lagi, kalau gereja adalah kendaraan rohani, yang diperlukan adalah sebuah driver atau supir, saudara, pengemudi, bukan father atau seorang bapak. Jadi saudara, kalau gereja adalah kendaraan, hubungannya dengan supir dan penumpang. Hubungannya itu, saudara. Tetapi saya percaya gereja adalah rumah bagi generasi yang hubungannya adalah antara bapak rohani dan anak rohani. Nah, ini yang mungkin Tuhan taruh di dalam hati kita, karena
pembapaan dan anak rohani ini sepertinya kurang terjadi ini penilaian saya ya, setelah saya mendoakan hal ini. Nggak terjadi baik mungkin. Pada hari ini, oh ya, saya belum memberikan ayat ya, mari kita buka ayat kita agar saya juga tidak disangka kurang Kristen, saudara. Kita lebih Kristen lagi. Kita buka Kejadian pasal 14, ayat 14. Isinya begini, Kejadian 14, ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Nah, ini luar biasa. Yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat ini sangat bagus sekali, saudara. Ada 318 orang banyaknya mengejar musuh. Singkat cerita, mereka berhasil. Orang yang terlatih di rumah Abraham berhasil. Ini yang kita rindukan di gereja atau pelayanan kita masing-masing, bukan? Seperti apa gereja itu? Ada bapa dan ada anak rohani. Sekali lagi, ada bapa rohani dan anak rohani. Bukan ada driver atau penumpang. Ada dua peran penting di dalam sebuah rumah Tuhan kita. Ada dua pribadi yang sangat penting. Perannya harus dilatih supaya dia semakin mahir, saudara. Dua pribadi itu, yang pertama adalah bapa. Dalam catatan saya, bapa adalah sumber. Dan anak pribadi yang kedua adalah anak. Jadi anak itu berasal dari sumber. Jadi bagaimana? Anak sebenarnya begitu juga bapaknya, atau sebaliknya, saudara. Di dalam rumah ada sekali lagi dua pribadi yang perlu memainkan peran masing-masing, saudara. Kita bahas yang pertama, apa itu peran seorang bapa rohani. Dengan singkat saja, di dalam Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32, di situ ada anak yang hilang, dan saat anak hilang itu kembali kepada bapa. Apa yang terjadi? Yang pertama, saudara, bapaknya mengenakan jubah yang terbaik. Nah, jubah adalah sekali lagi identitas yang kita sudah pelajari, bukan? Sekali lagi, jubah adalah identitas. Kenapa? Karena kita tahu menurut ahli Alkitab, ahli sejarah, bahwa dulu jubah itu kebanyakan satu warna, menyatakan identitas seseorang. Ya, kita tahu nama Lydia, penjual jubah ungu, bukan? Ya, menunjukkan identitasnya. Seperti tisu, dan ada $100 atau $100 Australia. Wah, luar biasa, saudara. Kalau dilecek-lecekin tisu nggak ada artinya, tetapi seorang yang punya identitas dari bapaknya, saudara, seperti $100 begitu, biar lecek, biar dia jatuh, dicomberan, dibersihin lagi, kita serikat lagi jadi kering, nilainya tidak berubah, bukan? Apa maksudnya, saudara? Apapun yang terjadi atas generasi ini, perlakuan yang buruk, dia rusak, dosanya sangat banyak, tetapi sekali lagi ketika dia dibentuk sekali lagi oleh Bapa yang benar, orang ini nilainya sama di mata Tuhan. Tidak berubah. Nilai kita juga semua sama. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, imamat rajani yang dari gelap dibawa ke terang yang ajaib. Wow, luar biasa. Saudaraku, saya singkat-singkat. Sekali lagi, itulah sebabnya jangan meremehkan nilai satu pribadi, saudara. Ya, sebab perubahan dimulai dari satu orang. Sekali lagi, jangan meremehkan satu pribadi karena perubahan dimulai dari satu orang. Perubahan dimulai dari Musa, satu orang membawa Israel keluar dari Mesir. Perubahan dibawa oleh Yosua waktu masuk merobohkan tembok Yeriko. Itu sebabnya kita perlu menerima generasi ini apa adanya, bukan ada apanya. Sekali lagi, kita perlu menerima generasi sekarang yang mungkin kita anggap buruk, karena kita harus menerima apa adanya, bukan ada apanya. Seringkali kita hanya melihat luarnya saja, kita lupa kalau orang sepertinya orang udah berdosa begitu ya, sepertinya.
Orang sudah berdosa sangat sulit sekali diangkat kembali. Kalau udah dosa sepertinya mereka sudah mau masuk neraka saja. Jadi ada pemisahan area orang berdosa dan area yang tidak berdosa, kira-kira gitu. Setiap kita pasti ada masa lalu. Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak melihat gambar saudara, jadi saya nggak tahu saudara memberikan amin atau enggak, tapi coba bagaimana diatur admin supaya saya bisa melihat wajah saudara juga ini, bingung juga. Oke, sorry. Ya, oke. Puji Tuhan, semua generasi sama. Ya, semua generasi sama. Haleluya. Semua generasi sama. Di gereja saya mengajarkan jangan anggap remeh orang lu saudara. Ya, mau yang ada di gereja kami yang ada yang naik angkot, ada yang berjalan kaki karena dekat, tapi semuanya sama. Saya juga tidak mengajarkan orang yang naik langsung saya sapa. Adakan perbedaan, say hi, hello semuanya. Tetapi ketika orang yang naik angkot saya langsung jalan terus saja, enggak saudara. Kita perlu menerima semuanya. Kita perlu menerima mereka sekali lagi apa adanya, bukan ada apanya. Kita perlu melihat mereka dengan pengharapan, bukan penghakiman. Haleluya. Saya percaya generasi ini bukan objek sebuah pergerakan, tetapi subjek sebuah pergerakan. Kita bukan sedang mengeksploitasi seseorang atau anak-anak muda, tetapi kita sedang mengekspos, memunculkan setiap potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita semua, khususnya yang akan datang untuk pemimpin-pemimpin gereja kita. Haleluya. Terkadang saudara gereja hanya menghargai tenaganya bukan pribadinya. Betul apa betul saudara? Ya, diparut dulu, diperas. Ya, sampai udah peras, diperas lagi. Sekali lagi seringkali kita harus mengerti, kita bisa memahami, kita mendukung orang lain, dan kita juga memperlengkapi. Bukan juga serba melarang ini itu. Kalau soal pakaian saja 2 tahun ke depan jadi masalah untuk kita semua. Halo? Bisa katakan amin, saudara. Yang kedua saya singkat. Ya, yang kedua di cerita ini di dalam Lukas tadi, dia memberikan atau bapaknya memberikan cincin ya saudara. Bagi saya apa itu cincin ya? Cincin adalah perlindungan ya, satu ikatan. Jadi ada di bawah satu payung otoritas. Zamannya cincin saat itu bukti yang diakui sah oleh seseorang yang tinggal dalam sebuah keluarga, tinggal dalam sebuah payung otoritas. Haleluya. Jadi saudara, cincin adalah melambangkan kita sedang tinggal dalam sebuah covering. Bapak harus meng-covering. Pimpinan harus bisa meng-covering. Bukan bisa menyuruh saja, tapi dia cover. Dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya sebebas-bebasnya, saudara, dalam tanda kutip, sesuai dengan firman Allah. Tetapi saat dia salah, harus ada covering, saudara. Ya, jangan hanya memperdayakan saja tanpa ditingkatkan karakternya. Jadi saya lebih senang nggak ada apa-apanya masuk ke ibadah, tetapi 5 tahun ke depan dia menjadi orang yang berhasil, dia menjadi orang yang amat sangat, itu dahsyat saudara. Tetapi dari itu semua, Bapak harus mengcover semuanya. Ya, kita belajar tentang nilai hidup. Kita menjadi penjaga anak-anak rohani kita. Saya percaya covering dalam gereja lokal dan Bapak rohani covering adalah konsep perlindungan dan kasih antara kita kepada anak, Bapak dan anak di dalam Alkitab. Saudaraku, covering adalah idenya Allah.
Covering adalah idenya Allah. Haleluya. Bahasa Inggrisnya begini. When I came under God's covering is a place of protection, perfection, and purpose. Yang artinya, kembalikanlah perpuluhan tepat pada waktunya. Haleluya. Yang artinya serius banget nih kayaknya. Ketika kita tinggal dalam sebuah covering gereja lokal, covering Bapak Rohani, engkau sedang belajar berjalan di dalam covering Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidup kita, seandainya ia menguji aku tidak timbul seperti, aku akan timbul seperti emas. Kita perlu apa yang gereja hanya bermakna apabila keberadaan gereja kita ini memberikan makna pada orang-orang yang terhilang atau kehilangan, saudara. Maka dengan apa kita memenangkan mereka akan menentukan mereka jadi apa. Haleluya. Ya, kurang lebih Bapak Rohani seperti itu, saudara. Masih ada waktu sedikit lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang lebih peran dimainkan? Semakin mahirkah yaitu anak rohani? Yang pertama adalah mempunyai waktu yang berkualitas dengan Bapak Rohani. Ini sangat penting sekali, seperti Elia dekat dengan Elisa. Contohnya, Elisa dapat double portion. Ini yang saya perhatikan, yang saya alami, saudara. Yang saya lihat selalu kehilangan hubungan antara orang-orang terdekat kita, antara Bapak dengan anak. Ya, karena apa? Setiap pertemuan, kalau saya lihat setiap pertemuan kita hanya meminta dia bagaimana cara mengembangkan gereja. Bagaimana pemuda ini bisa berkembang? Bagaimana yuk kita cari, yuk tahu bagaimana dari 50 bisa 100, dari 100 bisa 200. Dan terus begitu saja. Lupa kadang-kadang Bapak Rohani menanyakan pribadinya mereka masing-masing. Nah, ini yang sangat penting sekali, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Seringkali justru ada jemaat-jemaat kami yang seringkali mau ketemu sangat sulit, apalagi saat-saat ini, saudara. Alasannya untuk masuk ke gereja itu ada aja. Padahal saya lihat di FB, saudara, waduh, kalau ada pertemuan pernikahan, mereka pada masuk semua. Mereka ada gitu loh. Hahaha dengan foto-fotonya. Tapi pas diajak untuk masuk ke gereja itu sangat sulit sekali. Karena apa? Saudara, saya lihat antara bapak dan anak udah nggak ada rasanya. Masuk ke, kita punya bapak-bapak rohani. Apakah kita masih bapak rohani dengan kita masih ada rasanya atau enggak nih? Senior-senior masih ada rasanya atau enggak nih ke junior-junior yang ada. Ya. Ini penting sekali, tindakan kasih kita membuat kita punya rasa. Sekali lagi bertindak dulu, kemudian ada rasa sayang yang mengikutinya. Amin, saudara. Karena kasih adalah perbuatan, bukan sekedar pernyataan. Haleluya. Nah, kalau kita serius dalam hidup, kita perlu orang berbicara ke dalam hidup kita, kita perlu latih. Ya, melatih diri kita. Anak-anak jangan baper juga. Kita perlu latih diri, ada teguran-teguran kita terima dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ketiga tentang tadi jubah, cincin. Yang ketiga adalah, saya singkat sedikit, kita perlu menghormati Bapak Rohani kita. Ya, kita sangat perlu sejelek apapun. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati ayah ibu kita. Keluaran pasal 20 ayat 12 mengatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah melambangkan tempat kita diberkati, tanah di mana kita hidup harus diberkati agar kita bisa menjadi berkat dan berbuat banyak. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali, apa artinya orang-orang perkasa yang dibentuk di rumah
Abraham. Mereka adalah orang-orang yang dewasa rohani. Saudara dan saya sebagai bapak-bapak rohani mungkin di pelayanan masing-masing harus membentuk mereka. Memberkati kita semua. Mari kita bangun generasi, mari kita bangun generasi kita di gereja kita. Buat generasi kita di gereja kita menjadi generasi yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri di dalam kami menjadi pelaku firman-Mu. Ada Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Allah untuk kita melahirkan generasi menjadi bapa rohani dan mempersiapkan anak-anak rohani yang kalau perlu lebih dari bapa rohaninya dalam kapasitas, dalam kualitas, dalam tindakan iman kepada Tuhan. Kita akan masuk pada pokok doa yang kedua dalam syafaat kita. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara dan pemerintahan kita, Republik Indonesia,
yang sedang menghadapi COVID yang belum selesai. Kita berdoa bagi aparat negara, TNI, Polri, dan tim gugus tugas agar percepatan mengatasi COVID di Indonesia. Kita semua sudah melihat bahwa sudah melandai. Dan kita terus berdoa biar Tuhan beracara atas bangsa dan negara kita. Doa syafaat yang kedua ini nanti saya minta dengan segala hormat Bapak Pastor, Bapak Pendeta Denny Kembuan untuk bawa di dalam doa, pokok doa dalam doa syafaat yang kedua ini. Kami persilakan. Halo, Silakan. kita sama-sama berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, Bapa yang tidak ada tarahnya. Engkau mengasihi kami umat-Mu. Engkau menyayangi kami. Tetapi pada malam hari ini kami sudah dengar kebenaran dari hamba-Mu dalam nama Yesus. Supaya hamba ini tegar melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu menjadi satu denominasi di dalam kami, gereja universal dalam nama Yesus. Negara dan bangsa kami boleh Tuhan diberikan kekuatan damai sejahtera, sukacita yang besar, dikerjakan kuasa Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat negara bangsa Indonesia Tuhan. Kami menghadapi COVID-19, epidemi ini sudah menjalar ke seluruh permukaan bumi. Tuhan, ini adalah suatu rencana Tuhan supaya kami lebih kuat, lebih beriman kepada Engkau, supaya kami takut akan gentar, akan melihat kebaikan Engkau. Kebajikan Engkau tidak pernah berakhir. Dalam nama Yesus, kalau Engkau sudah bekerja dari dulu dan sekarang, supaya kami boleh bertobat, menerima keselamatan yang kekal daripada Engkau. Kami berdoa buat negara kami, bangsa kami, pemimpin yang tertinggi, presiden bersama wakil dalam nama Yesus, supaya mereka takut dan gentar untuk melihat rakyat dan bangsa ini. Amat terlebih pada pemimpin-pemimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersama pemerintahannya Tuhan, yaitu menteri dan kabinetnya Tuhan. Engkau tolong sebab negara kami dalam goncangan-goncangan ekonomi, keuangan, dan sebagainya Tuhan. Engkau tolong, Engkau berikan kekuatan yang baru, damai sejahtera, supaya negara kami boleh maju di dalam dunia perekonomian Tuhan. Hubungan-hubungan bilateral antar negara boleh damai sejahtera. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami berdoa buat pimpinan-pimpinan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas negara kami, untuk menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, amat terlebih menjaga stabilitas hubungan-hubungan negara lain Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus. Amat terlebih kami berdoa Tuhan buat institusi kami Tuhan, GPD, pemimpin yang di dalam menduduki pemimpin yang ada Tuhan, Engkau tolong supaya damai sejahtera, sukacita yang besar. Untuk tahun depan ada pemilihan lagi. Engkau tolong siapapun yang sudah dilantik Tuhan. Semua adalah anugerah pemberian Engkau Tuhan. Kami hanya dapat mengatakan dalam nama Yesus, anugerah-Mu heran, pemberian-Mu heran, kami setiap anak-anak-Mu. Tolong kami semua pendengar-pendengar yang budiman, pendengar-pendengar yang bagus, pendengar-pendengar yang baik, supaya kami dapat melihat kebaikan Engkau.
kami membaikkan kebaikan orang dan orang lain boleh melihat karakter hidup kami, isi watak kami, mulut kami, pikiran kami, dan hati kami hanya memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah permintaan kami, komunikasi kepada Engkau. Kami berkomunikasi terus supaya doa kami dapat dikabulkan dan hati Allah dapat menjadi belas kasihan kepada umat-umat-Mu yang ada di Indonesia. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Jika saat ini dunia sedang ditakutkan oleh satu nama, tapi kami punya nama yang berkuasa, nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja, hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja, nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Amin, amin, amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa dan ajaib nama itu. Kita akan lanjut pada doa syafaat yang ketiga. Khusus kita akan mendoakan bagi mereka yang terpapar positif COVID. Baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang di rumah sakit. Kita doakan secara khusus bagi mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan, jamahan Tuhan memulihkan mereka. Dan begitu pula bagi jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam pergumulan akibat pandemi yang berkepanjangan. Mereka mengalami akibat dari COVID-19 yang tidak henti-hentinya. Kita doakan supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Untuk pokok doa yang ketiga ini nanti saya minta Ibu Yeni Tumbel, Pastor Ibu Yeni Tumbel untuk berdoa bagi pokok doa yang ketiga. Haleluya, 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 haleluya.
Segala pujian, syukur, limpah, terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah, Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bawa di dalam doa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu yang mengalami pandemi Tuhan COVID-19 Tuhan. Kalau saat ini mereka Tuhan dalam penderitaan sakit, kami percaya tangan Allah yang penuh kuasa terulur menjamah setiap umat-umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong umat-umat-Mu Tuhan, tolong hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka Tuhan bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu sebabnya Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka, tambahkan iman mereka, supaya mereka bisa melewati setiap apa yang diperhadapkan kepada mereka COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau membebaskan mereka dari sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ibadah kita. Saya percaya kita diberkati dalam ibadah kita malam hari ini. Untuk itu, untuk menutup kegiatan ibadah kita, saya minta dengan segala hormat Bapak Pendeta Franky Rewa, kami persilahkan. Haleluya. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meeting ini sudah berlangsung. Kami terima berkat firman yang luar biasa, mengajar kami untuk dapat melakukan yang terbaik, bertindak yang terbaik, dan menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami doa Tuhan, semua peserta Zoom yang sudah ambil bagian dalam pujian, penyembahan, dan juga doa, dan semua yang telah mendengarkan firman dan berjanji untuk melakukannya, semua mendapatkan berkat yang paling spesial, yakni berkat rohani, hikmat, urapan, kuasa, dan kasih, berkat jiwani, ketenangan, kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera, berkat jasmani, sehat, kuat, dan panjang umur. Haleluya. Tuhan, kami berdoa, Pastor Semi Bolang yang sudah bawa firman, berkati hamba Tuhan ini dengan berkat yang luar biasa, hikmat, urapan, kuasa, kasih menjadi miliknya. Semua yang sudah ambil bagian dalam doa-doa syafaat, semua dapat berkat yang paling spesial. Dan admin, tim yang sudah bekerja sejak awal, yang sudah memimpin puji-pujian, juga dapat berkat yang paling spesial. Haleluya. Semua kaum keluarga kami, semua peserta Zoom ini, dapat pertolongan dan rahmat dari Tuhan. Adalah berkat gandum, minyak, susu, dan anggur terbaik, jadi milik kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Jaga kami seperti biji mata-Mu. Kelilingi kami dengan malaikat-malaikat surga. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Sebab Engkau adalah bukit batu keluputan kami, gunung batu keselamatan kami, menara perlindungan kami yang ajaib, kubu pertahanan kami yang heran, dan Engkau adalah kota benteng kami yang teguh. Puji Tuhan untuk pertemuan berkat, pertemuan mujizat ini. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Okay. Puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua kembali, terima kasih atas kebersamaan dalam acara ibadah malam hari ini. Jangan lupa minggu depan, Senin kembali di jam yang sama, kita akan jumpa dalam ibadah Pantekosta Heranlah dan menikmati berkat yang lebih lagi bersama dengan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah perhimpunan kita dalam ibadah kita di Pantekosta Heranlah. Terima kasih untuk Pastor Semi Bolang yang sudah menjadi berkat bagi kita malam hari ini. Untuk kita semua memahami bahwa kita harus siap menjadi bapa secara rohani dengan memberikan keteladanan hidup bagi anak-anak rohani yang kita persiapkan. Sehingga mereka juga pada gilirannya, mereka juga akan menjadi bapa rohani bagi generasi selanjutnya. Dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Agnes yang sudah memberkati kita lewat pujian penyembahan dan tim. Musiknya indah, suaranya luar biasa, sangat menyenangkan menikmati ibadah pujian penyembahan. Dan semua yang sudah mengambil bagian dalam doa-doa, terima kasih untuk doa-doanya. Tuhan dipermuliakan lewat doa kita dan jawaban Tuhan ada atas doa ini. Saya mengajak kembali sekali lagi. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta.